Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antung Muhammad Ramadan. Pada video kali ini saya akan membuat peta sebaran kasus COVID-19 di Indonesia dengan Quantum GIS dengan metode titik sentroid. Pada video ini kita memerlukan data sebaran kasus COVID-19 di Indonesia yang dapat kita dapatkan dari situs resminya covid19.go.id pada peta sebaran. Terus selain itu kita juga memerlukan peta provinsi di Indonesia. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Quantum CIS-nya, di mana setelah terbuka kita open Data Source Manager. Pada bagian vektor kita ambil petanya pada titik 3 di sini, kita arahkan ke SHP Indonesia pada provinsi.shp yang sudah kita download. Setelah kita pilih, kita tambahkan, maka dapat kita close. Nah, kita sudah memiliki data layer provinsi di Indonesia. Untuk menambahkan data sebaran kasus COVID-19 yang sudah kita dapatkan dari website resminya, maka kita dapat membuka pada Open Attribute Table pada layer provinsi. Pada Open Attribute Table kita dapat menambahkan data sebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Kebetulan pada Open Attribute Table ini sudah saya tambahkan data sebaran yang saya input per 19 Mei. Adapun cara menambahkan pil pada layer ini adalah dengan cara klik pensil, terus pada bagian new pil tinggal dipilih, kasih nama pilnya, terus komentarnya apa dan tipe datanya terpanjang datanya. Setelah kita buat, maka kita dapat memberikan nilai-nilai pada setiap recordnya. Setelah kita memberikan nilai-nilai kasus COVID-19 pada data Open Attribute Table, maka dapat kita tutup. Selanjutnya kita akan membuat titik sentroid pada setiap provinsi di Indonesia. Caranya adalah dengan klik vektor, peralatan geometri, terus pada sentroid. Pada sentroid kita akan memberikan pada setiap titik sentroid pada setiap provinsi. Untuk create centroid for each part tidak kita centang, karena jika kita centang maka setiap titik nanti akan ada pada setiap pulau. Selanjutnya kita simpan berkasnya, kita kasih nama adalah titik centroid. Kita save. Setelah itu kita jalankan. Kita tunggu proses ini. Nah, setelah selesai kita close saja. Nah, kita sudah memiliki titik-titik sentroid pada setiap provinsi di Indonesia. Untuk menyesuaikan, karena ada beberapa titik yang tidak tepat pada provinsi ataupun pada pulau utamanya, maka dapat kita gunakan pada pensil, pada Vertex Tool. Dapat kita klik titiknya dan kita pindahkan ke pulau utama pada provinsi tersebut atau menyesuaikan dengan titik tengah dari provinsi tersebut. Ini ada Maluku, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung. Nah, jika sudah sesuai, maka kita dapat membuat visualisasi dari penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Caranya adalah pada titik sentroid kita klik kanan, pada kita pilih properties, pada single simbol kita pindahkan ke graduate. Pada bagian graduate kita ambil nilainya berdasarkan data yang kita masukkan, yaitu pada pil 19 Mei. Terus pada metodenya kita ambil adalah metode ukuran. Jadi semakin besar ukuran dari simbol ini maka menggambarkan kasus yang lebih besar. Untuk kelasnya kita akan beri 6 kelas pada graduate ini. Kita sesuaikan nilainya. Pada kelas pertama kita anggap tidak ada kasus, pada kelas kedua 0 sampai 10 kasus, pada kelas ketiga 10 sampai 50 kasus, pada kelas keempat 50 sampai 100 kasus, pada kelas kelima 100 sampai 300 kasus, pada kelas ke-6 lebih dari 300 kasus.
Setelah kita menentukan kelasnya, maka kita apply dan kita oke. Nah, kita akhirnya telah memiliki titik sentroid pada setiap provinsi di Indonesia. Selanjutnya, layout ini dapat kita visualisasi ini dapat kita bikin layoutnya. Caranya adalah dengan cara klik project. Pada bagian new print layout kita kasih nama titik centroid. Kita oke. Nah, kita akan mendapatkan bidang layout secara default. Untuk merubah bidang layout dapat klik kanan page properties, maka dapat disesuaikan pada item properties ini sesuai dengan kebutuhan. Pada bidang layout ini saya akan menambahkan layout kita yang telah kita buat titik centroid tadi. Kita tarik, kita sisakan beberapa bidang untuk legenda dan keterangan. Nah, setelah dirender, petanya sudah masuk dalam layout. Selanjutnya kita akan menambahkan textbook untuk judulnya. Pada bagian textbook kita beri nama adalah sebaran kasus COVID-19 Indonesia. Untuk mengcustomize jenis huruf ini dapat kita akses pada item properties. Misal pada huruf kita ganti bold dan dengan ukuran 12 dan kita oke. Untuk posisinya kita pindah ke tengah. Untuk item-item lainnya dapat disesuaikan dengan item properties ini jika mau mengkustomisasi. Selanjutnya setelah pemberian judul ini saya akan memberikan arah mata angin. Arah mata angin dapat kita sesuaikan bentuk dan ukuran serta warnanya. Silahkan disesuaikan dengan mengakses jendela item properties. Sini saya akan mengganti bentuk dari panahnya. Nah, selanjutnya setelah panah ini saya akan memberikan skala. Ini adalah untuk memberikan gambaran skala pada peta. Untuk skala juga dapat dikustomisasi untuk stylenya seperti apa. Silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Setelah skala, saya akan memberikan legenda pada layout kita. Legenda ini kita akan memberikan judulnya keterangan dari titik centroidnya. Terus pada bagian otomatis kayak perbaharui kita pindah dulu untuk merubah nama titik centroid. Kita rubah namanya jadi kelas kasus. Terus karena di sini ada provinsi, kita buang provinsinya dengan ketik tanda minus. Nah, selanjutnya kita sudah memiliki legenda. Nah, akan menambahkan logo. Di sini saya akan menambahkan logo universitas saya. Menambahkan gambar. Dalam semua gambar kita ambil titik 3 di sini. Kita ambil gambarnya, kita sesuaikan. Lanjutnya saya akan membuat textbook untuk menerangkan pembuat layout adalah siapa. Sini dibuat oleh Antung. Karena namanya panjang, Muhammadnya saya singkat saja. Oke. Nah, setelah selesai, hasil layout ini dapat kita ekspor ke bentuk gambar, ke bentuk SVG atau PDF. Di sini saya akan mengekspor ke bentuk gambar dan di sini saya akan kasih nama titik centroid. Setelah kita save, kita muncul jendela option, kita oke saja, kita save saja dan kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai ekspor ke bentuk gambar. Lanjutnya di sini dapat kita akses pada komputer kita gambar yang siap kita sharing. Demikian video ini dibuat. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.